Berapa banyak ayat Al-Quran yang memuji dan memuliakan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala telah meridainya, radhiyallahu anhum. Itu firman Allah. Demikian juga di hadis-hadis, dan kita telah baca sebagian hadisnya, dan dapat dilihat dari perjalanan mereka melalui tarikh sejarah. Siapa yang menyelisihi perjalanan para sahabat, perjalanan kehidupan keagamaan mereka, yang agama Islam ini tidak hanya mengatur akhirat tapi mengatur dunia dan akhirat, pasti mereka tersesat. Contoh dalam sejarah, ada 4 firqah yang hidup, yang muncul pada masa para sahabat radhiyallahu anhum. Firqah yang pertama muncul adalah Khawarij, yang kemudian tidak berapa lama disusul oleh Syiah Rafidah. Kemunculan Khawarij disebabkan kejahilan mereka. Kesesatan mereka itu disebabkan kebodohan mereka. Dan Nabi SAW menamakan mereka sufaha, orang-orang yang bodoh. Sufaha bentuk jamak dari safih, yang artinya lemah akalnya. Bodoh, akalnya lemah. Tidak tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Yang maslahat mereka katakan mudarat, yang mudarat mereka katakan maslahat. Perhatikanlah kebodohan mereka melakukan bom bunuh diri di negeri-negeri Islam sendiri. Mereka katakan itu maslahat, padahal mudarat. Itu menunjukkan kebenaran sabda Nabi, sufaha. Itu baru satu tindakan, belum yang lainnya. Dan Khawarij itu tidak hanya ada pada zaman sahabat, tetap berlangsung terus sampai munculnya Dajjal. Bahkan Dajjal berada di pasukan besar Khawarij kemunculannya. Dalam sebagian hadis disebutkan demikian, hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Muda-muda usianya tapi bodoh. Yakni kemunculan mereka itu, kesesatan mereka itu disebabkan kejahilan terhadap din agama. Syiah muncul. Kemunculan Syiah Rafidah bukan hanya disebabkan kejahilan, tapi disebabkan kezindikan, kemunafikan. Karena ia dibuat oleh orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, yang berpura-pura masuk Islam, bertujuan untuk merusak dan memecah belah Islam dan mengataskan ahli bait Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian firqah yang ketiga yang muncul pada masa sahabat, firqah Qadariyah, yang diketuai oleh Ma'bad al-Juhani di Basrah, Irak, yang menafikan, meniadakan takdir Allah. Yang dimaksud adalah ilmu Allah, bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Kemudian firqah keempat yang muncul di akhir masa sahabat adalah Murji'ah, yang mengatakan bahwa iman itu hanya di hati saja, tidak ada sangkut pautnya dengan lisan atau perbuatan. Sekelompok dari mereka mengatakan bahwa iman itu di hati dan di lisan, tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan. Sekelompok mereka mengatakan bahwa iman itu di lisan saja. Begitulah ya, kelompok yang keempat. Nah, semuanya mereka berhadapan dengan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sekarang kita uji, kemana arah kita? Apakah kita membenarkan para sahabat, mengatakan bahwa para sahabat berada di atas kebenaran, dan yang selain mereka, yang 4 firqah itu berada di atas kesesatan, bahkan sebagiannya telah di luar Islam karena dibuat oleh orang di luar Islam? Ataukah kita membenarkan mereka dan menyalahkan sahabat? Kemana sikap kita? Dan bagaimana para sahabat menghadapi mereka? Khawarij diperangi oleh khalifah yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama para sahabat yang hidup pada masa itu.
berdasarkan hujjah dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan agar Khawarij diperangi, yakni apabila mereka telah menumpahkan darah, dan telah dilakukan, dan mereka merampas harta kaum muslimin, tapi Khawarij tidak dikeluarkan dari Islam. Ia berada di dalam kesesatan karena kemunculannya disebabkan kejahilan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, pun berhadapan dengan Rafidhah, kelompok Syiah Rafidhah ini yang menuhankan Ali. Kalau Khawarij merendahkan Ali sampai mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, mengkafirkan seluruh para sahabat yang hidup saat itu, sebaliknya Rafidhah meninggikan Ali, bahkan menuhankan Ali dan mengkafirkan seluruh para sahabat. Ali menangkap mereka karena Ali khalifah dan meminta mereka bertobat, tetapi mereka semakin yakin bahwa Ali itu Rabbnya, Tuhannya. Maka dalam hadis Sahih Bukhari, Ali membakar mereka hidup-hidup. Setelah 3 hari berselang diperintah untuk bertobat dan mereka tidak mau bertobat. Ini adalah kaum zindik yang lahir dari kezindikan, kemunafikan yang dibuat oleh Abdullah bin Saba. Sedangkan Abdullah bin Saba sendiri melarikan diri, kabur, tidak tertangkap oleh Ali. Kalau tertangkap akan dihukum mati. Nah, itu sikap para sahabat kepada kelompok firqah kedua. Yang ketiga, Qadariyah pun dikafirkan oleh para sahabat karena mereka menolak meniadakan ilmu Allah. Maka lenyaplah firqah itu, firqah Qadariyah. Para sahabat berlepas diri, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain-lain berlepas diri. Bahkan menjadi sebab Ibnu Umar membawakan hadis Jibril alaihi salam, riwayat dari ayahnya Umar bin Khattab. Ketika ditanya oleh dua orang tabi'in tentang firqah ini yang muncul, mereka berkumpul lalu membahas, padahal mereka bukan orang alim. Ini berbahaya. Ngumpul anak-anak muda atau orang-orang yang tidak mapan ilmunya, ilmu agamanya, lalu membahas agama. Akhirnya keluar pendapat-pendapat yang menyesatkan. Mereka membaca Al-Quran, tapi mereka tidak tahu tafsirnya dan mereka menafsirkan sendiri. Tidak meminta bantuan kepada para ulama. Waktu itu adalah para sahabat. Mereka tidak duduk di majelis para sahabat. Bahkan mereka menyamakan diri mereka dengan para sahabat. Maka muncullah paham itu. Dan para sahabat berlepas diri dari mereka. Yang keempat pun dibantah. Bahkan tabi'in membantahnya. Karena salah satu keyakinan Murji'ah adalah mengatakan bahwa dosa tidak memudaratkan keimanan. Jadi orang berbuat dosa, imannya tetap saja tidak turun. Ahlus sunnah meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, amal saleh, berkurang dengan kemaksiatan. Murji'ah tidak. Maka ketika ditanyakan kepada sahabat, maka sahabat membantah dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan, sedangkan membunuh seorang muslim adalah kekufuran. yakni bukan kufur keluar dari Islam, kufur nikmat, kufur persaudaraan Islamiyah, imaniyah dan Islamiyah. Hadis ini membantah paham Murji'ah yang mengatakan bahwa dosa tidak membahayakan keimanan. Walaupun orang itu mengerjakan dosa-dosa besar, imannya tidak berkurang. Hadis ini membantahnya. Apabila seseorang itu mencaci saudaranya, mencaci maki, maka dia telah melakukan kefasikan. Sibabul muslim fusukun. Mencaci maki orang muslim, orang mukmin itu fasik. Itu menunjukkan keimanannya berkurang. Sedangkan membunuh seorang muslim adalah kekufuran, kufur nikmat, kufur ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah. Kufur terhadap persaudaraan keimanan dan persaudaraan keislaman. Nah, kemana arah kita? Ini 4 firqah dari 72 firqah yang terancam nar.
Kesesatan apa di sini? Kesesatan mengenai manhaj dan akidah, sehingga mereka terancam nar. Penyelewengan, penyimpangan dari sikap dan cara beragama yang menyimpang dari manhajur Rasul, sikap dan cara beragama Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau. Itu dia kesesatan yang akan merembet, menjalar kepada yang selainnya. Asal kesesatan 72 firqah yang terancam nar, yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis mutawatir, salah satunya hadis ini, atau sekurang-kurangnya masyhur menurut istilah hadisiyah, terancam nar, terancam masuk neraka. 72 firqah. Apa kesesatannya? Kesesatannya asalnya adalah kesesatan manhaj dan akidah, penyimpangan di dalam beragama. Lihat keempat firqah yang ada pada zaman para sahabat. Khawaridnya, Syiahnya, Rafidahnya, Qadariyahnya, Murji'ahnya, 4 firqah ada. Khawarid berkelanjutan terus, Syiah berkelanjutan terus, berpuak-puak, berfirqah-firqah, karena setiap firqah akan berfirqah-firqah. Qadariyah lenyap, kemudian pada masa tabi'in berganti dengan firqah anaknya, yaitu Mu'tazilah. Murji'ah berkelanjutan. Ini ketua-ketuanya firqah yang darinya bercabang. Ini menunjukkan penyimpangan dari cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.